Selamat berjumpa kembali dengan Bapak. Ya, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa kalian tetap ingat pesan Mama tentang pencemaran COVID-19 ya. Yang pertama, menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan pakai sabun. Yang ketiga, jauhi kerumunan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa untuk mendapatkan kemudahan dan kelancaran dalam melaksanakan pembelajaran hari ini. Silakan kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Mari kita berdoa dimulai. Terima kasih, mudah-mudahan doa kita semua dikabul ya. Anak-anak semua, kita dalam hal ini akan mulai belajar tentang bioteknologi. Nah, sebelum kalian memulai pelajaran, perlu diketahui ada empat tujuan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, kalian dapat mendeskripsikan pengertian dari bioteknologi itu sendiri. Yang kedua, kalian dapat mendeskripsikan pengertian bioteknologi konvensional atau modern. Yang ketiga, kalian dapat mendata produk-produk dari pemanfaatan bioteknologi konvensional dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, kalian dapat memberikan contoh bagaimana cara pemanfaatan bioteknologi konvensional dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, apa contoh bentuk dari pemanfaatan bioteknologi tersebut? Sebelum kita memulai lebih jauh tentang bioteknologi, perlu diketahui pengertian dari bioteknologi itu sendiri. Bioteknologi itu berasal dari dua kata. Yang pertama, bios atau hidup artinya, kemudian teknologi artinya pemanfaatan prinsip-prinsip atau metode ilmiah untuk mencapai tujuan dari kesejahteraan manusia. Jadi maksud dari bioteknologi itu adalah pemanfaatan prinsip-prinsip atau metode ilmiah yang menggunakan makhluk hidup untuk menghasilkan produk dan jasa guna kepentingan hidup manusia gitu. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan bioteknologi konvensional? Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme sebagai alat untuk menghasilkan produk dan jasa. Nah, dalam hal ini biasanya mikroorganisme yang digunakan berupa jamur dan bakteri yang nantinya akan menghasilkan enzim-enzim tertentu untuk melakukan metabolisme ya, metabolisme sehingga diperoleh produk yang diinginkan. Maka dari itu kita harus tahu apa fungsi dari mikroorganisme. Fungsi dari mikroorganisme itu adalah digunakan untuk mengubah bahan pangan menjadi bentuk lain. Prosesnya biasa disebut dengan fermentasi. Hasilnya bisa berupa tempe, bisa berupa tape, kemudian juga keju, yogurt, termasuk produk-produk lainnya. Nah, apa manfaat dari bioteknologi konvensional? Manfaatnya diantaranya ada 4. Yang pertama, dapat meningkatkan nilai gizi dari produk-produk makanan dan minuman. Yang kedua, dapat menciptakan sumber makanan baru. Misalnya dari air kelapa bisa berubah menjadi nata de coco. Kemudian yang ketiga, dapat membuat makanan itu menjadi tahan lama, misalnya asinan. Dan yang keempat adalah dapat secara tidak langsung meningkatkan perekonomian rakyat, karena dengan bioteknologi konvensional kita tidak membutuhkan biaya yang banyak. Selanjutnya, bagaimana cara membuat produk pangan dengan menggunakan bioteknologi konvensional? Kalian bisa simak paparan tentang membuat
cara membuat tempe berikut. Nah, itulah anak-anak tentang contoh dari pembuatan tempe yang dapat kalian coba lakukan nanti di rumah. Nah, untuk produk-produk lain seperti nata de coco, kemudian juga yoher atau tape, kalian bisa sharing atau kalian explore di sumber-sumber lainnya. Demikian pertemuan untuk hari ini. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.